Dari semua orang yang pernah dia dekati, hanya kamu yang berhasil membuat dia merasa kecil dan tidak berdaya. Selama ini dia dikenal sebagai pemain cinta, yang bisa menaklukkan siapa saja dengan mudah. Tapi kali ini, dia yang tunduk, dia yang jatuh, dan dia yang takut kehilangan kamu. Kamu mungkin gak sadar, tapi kekuatanmu bukan hanya ada di kata-kata, tapi di caramu menjaga martabat dan ketenangan. Readingan ini akan membuka siapa sebenarnya dia, kenapa dia merasa kamu begitu berbeda, dan apa yang akan dia lakukan setelah semua topengnya jatuh. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu tidak sadar bahwa kamu satu-satunya yang bisa bikin pemain cinta ini nunduk dan takluk. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia tahu, sejak pertama kali dia bertemu kamu, semuanya berubah. Kamu bukan hanya sekadar orang yang lewat di hidupnya. Bukan pula seseorang yang dia temui begitu saja, dan kemudian dilupakan. Kamu adalah guncangan yang mengguncang seluruh cara dia melihat dunia, cara dia memandang cinta, dan bahkan cara dia menilai koneksi batin yang selama ini dia anggap sebagai permainan dan strategi yang dia kuasai dengan sempurna. Kamu adalah ombak besar yang datang tanpa peringatan, menghancurkan semua tembok pertahanan yang selama ini dia bangun rapi dan kokoh. Kamu memecahkan semua ilusi dan strategi licik yang selama ini dia gunakan untuk menaklukkan hati orang lain. Selama ini, dia dikenal sebagai sosok yang licin. Seorang pemain cinta yang cerdas dan penuh siasat. Ia tahu bagaimana memainkan kata-kata manis, bagaimana memanfaatkan tatapan penuh arti, dan bagaimana memberi perhatian palsu yang diselingi janji-janji indah untuk mengikat hati lawan mainnya. Ia terbiasa menjadi sosok yang memenangkan hati dengan keahlian, dengan senyuman yang memikat dan sikap yang penuh charm. Sehingga orang-orang pun terbuai dan percaya bahwa mereka telah menemukan seseorang yang sempurna, yang bisa diandalkan dan yang tidak akan pernah menyakiti mereka. Dia tahu bagaimana menampilkan diri dengan percaya diri dan penuh pesona, seolah-olah dunia ini adalah panggung yang harus dia taklukkan. Dia sering menjadi orang terakhir yang tersenyum puas setelah meninggalkan seseorang yang berharap terlalu tinggi padanya. Ia tahu trik-trik kecil yang bisa memancing rasa nyaman dan kepercayaan, dan dia pandai mengemas semuanya agar terlihat alami, tanpa harus membongkar kelemahannya. Tapi saat ini, tidak. Karena sejak dia bertemu kamu, semua strategi dan siasat yang selama ini dia bangun dan gunakan dengan penuh keyakinan justru berbalik arah. Semua kartu kemenangan yang dia pegang, semua trik yang dia siapkan dengan penuh perhitungan, gagal total. Kamu bukan lagi objek yang bisa dia manipulasi dengan mudah. Kamu adalah sesuatu yang berbeda, yang membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Kartu Queen of Cups muncul di pikirannya sebagai simbol pandangannya terhadapmu. Dalam kartu itu, dia melihatmu sebagai sosok yang luar biasa lembut, penuh empati dan kehangatan yang tulus. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu punya hati yang dalam, penuh kasih, dan mampu menyimpan perasaan yang tulus tanpa harus berlebihan. Kamu memperlakukan dia bukan dengan manipulasi atau kepalsuan, tapi dengan ketulusan yang murni dan kejujuran yang menenangkan. Dan disitulah dia merasa bingung. Karena selama ini, dia jarang bertemu dengan orang yang mampu mencintai tanpa motif tersembunyi, tanpa menyembunyikan niat tertentu. Kamu berbeda, dan karena itu, dia merasa bahwa hati yang selama ini dia kendalikan dengan keahlian dan siasat, mulai retak dan goyah. Tetapi jangan salah sangka. Dia tidak menganggap bahwa hatimu mudah ditaklukkan. Karena kamu bukan hanya hati yang penuh cinta, kamu juga memiliki kekuatan yang tajam dan kejelasan yang luar biasa seperti Queen of Swords. Kamu tahu kapan harus memberi dan kapan harus berhenti, kapan harus percaya dan kapan harus melepaskan. Kamu adalah sosok yang penuh logika dan ketegasan,
yang mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan yang tidak mudah terperangkap oleh permainan atau rayuan kosong. Kamu paham bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan yang menggebu-gebu, tetapi tentang kedalaman dan kestabilan. Kamu sudah penuh dari awal, sudah lengkap dengan dirimu sendiri, sehingga tidak mudah tergoda oleh rayuan dan janji palsu yang selama ini dia gunakan untuk menutupi kelemahan dan ketidakpastian dirinya. Dia awalnya mencoba mendekat perlahan, menggunakan energi Knight of Pentacles. Pelan, penuh strategi, penuh perhitungan, seolah-olah dia adalah seseorang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Dia tahu bahwa dengan pendekatan yang stabil dan penuh kesabaran, dia bisa mendapatkan perhatian dan kepercayaanmu. Tapi makin lama dia dekat, makin dia sadar bahwa kamu berbeda dari orang-orang sebelumnya. Kamu tidak mudah tergoda oleh perhatian kosong, oleh janji-janji yang tak memiliki makna. Kamu tidak terpikat oleh permainan yang dia mainkan selama ini. Kamu punya energi yang stabil dan penuh keteguhan, seperti Queen of Pentacles, yang menunjukkan bahwa kamu sudah penuh sejak awal. Tidak membutuhkan cinta untuk merasa lengkap dan bahagia. Kamu berdiri kokoh dengan apa yang kamu miliki. Dan itu membuat dia merasa kecil, tak berdaya, dan secara perlahan mulai merasa tersisih. Di saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikanmu, muncul energi Three of Wands reversed dan Five of Cups. Dia mulai kehilangan arah, kebingungan, dan penyesalan memenuhi pikirannya. Apa yang dulu terlihat sebagai permainan yang mudah dimenangkan, kini berubah menjadi kenyataan pahit yang harus dia terima. Kesempatan yang dulu dia anggap bisa dia rebut dengan mudah, kini menguap begitu saja. Dan lebih dari itu, dia merasa kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Bukan karena kamu yang membuatnya begitu, tapi karena dia sendiri yang mulai terjerat dalam perasaan yang tak lagi bisa dia kontrol. Two of Wands menunjukkan bahwa kamu adalah masa depan yang ingin dia pertimbangkan, tapi dia bingung harus mengambil langkah apa. Kamu mulai menunjukkan bahwa ketertarikanmu padanya tidak lagi sekuat dulu, dan itu membuatnya merasa bingung dan gelisah. Dia merasa bahwa langkahnya harus lebih hati-hati, karena jika dia terlalu terburu-buru, dia bisa kehilanganmu selamanya. Sedangkan Eight of Wands memperlihatkan bahwa dalam waktu dekat, dia akan mulai merasa gelisah, mulai merasa tidak sabar, dan ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mungkin akan mengirim pesan panjang, mengungkapkan perasaan yang selama ini dia pendam, atau bahkan membuat pengakuan yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Semua ini terjadi karena dia merasa kalah, bukan olehmu, tetapi oleh perasaannya sendiri. Dia mencoba melupakanmu, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamu bukan orang yang tepat, bahwa hubungan ini tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Tapi Six of Cups reversed membuktikan bahwa dia gagal. Kenangan tentang kamu terus menghantuinya, bahkan dalam mimpi-mimpinya. Bayanganmu terus muncul di benaknya, dan dia tidak mampu mengabaikan atau melupakannya. Dia mencoba mengalihkan perasaannya ke orang lain, mencoba mencari pengganti, tetapi semuanya terasa hampa dan kosong. Tidak ada yang bisa menandingi caramu mencintai, kealamian dan ketulusan yang kamu berikan tanpa syarat. King of Pentacles reversed menunjukkan sisi rapuhnya yang selama ini dia sembunyikan. Meskipun dari luar dia tampak stabil, punya posisi, kekuasaan, dan kekayaan, di dalam dirinya dia merasa kehilangan pijakan. Dia merasa seperti berjalan di atas tanah yang rapuh, di tengah badai yang tak terlihat. Kamu, di sisi lain, berdiri dengan kekuatan luar biasa yang tidak meledak-ledak, tidak memaksa, tapi tegas dan penuh martabat. Dengan strength, kamu menunjukkan kekuatan yang tenang dan penuh keberanian, yang tidak perlu menunjukkan kekuasaan atau kekerasan untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Yang membuatnya semakin takluk dan merasa kecil adalah kartu The High Priestess. Kamu bukan hanya kuat secara fisik dan emosional, tetapi juga dalam, misterius, dan tidak mudah dibaca. Kamu menyimpan banyak rahasia di dalam dirimu, dan itu yang membuat dia merasa tidak berdaya. Kamu tidak memperlihatkan semua kartu dalam dirimu, tidak menunjukkan semua sisi dari kepribadianmu, dan itu membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya.
Kamu adalah sosok yang tidak bisa dia tipu, yang tidak bisa dia manipulasi, dan yang tidak bisa dia kendalikan. Di balik diam dan keheninganmu, dia memikirkanmu setiap saat. Di balik senyummu yang tenang, ada kerinduan yang tersembunyi dan hati yang mulai gentar karena kehilangan. Tapi gengsi dan rasa malunya membuat dia sulit untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dia bingung dan tidak tahu apakah dia masih punya tempat di hatimu atau semuanya sudah terlambat dan kamu telah berpaling darinya untuk selamanya. Dia menyadari bahwa cinta ini bukan hanya soal permainan dan strategi. Ini adalah tentang keberanian, tentang jujur dan terbuka, tentang menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dan selama ini, dia mencoba menahan perasaan itu, karena takut akan segala risiko yang harus dia tanggung. Tapi semakin dia menahan, semakin dalam perasaan itu tumbuh dan menelan seluruh keberadaannya. Dia tahu bahwa suatu saat nanti, dia harus berani. Berani membuka semua rahasia dan kerinduannya. Berani mengakui bahwa kamu adalah orang yang selama ini dia cari, dan berani menerima kenyataan apapun yang akan terjadi. Tapi saat ini, dia masih terjebak dalam ketakutan dan keraguannya. Dia takut kehilangan kendali, takut terluka, dan takut bahwa perasaannya akan berakhir sia-sia. Maka dari itu, dia memilih untuk menunggu, meskipun setiap detik terasa seperti pengorbanan besar. Dalam perjalanan ini, dia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang pamer kekuatan atau mengendalikan, tetapi tentang keberanian untuk menjadi rentan dan jujur. Dia menyadari bahwa cinta yang tulus bukan tentang memaksa atau mengejar, tetapi tentang memberi ruang dan waktu untuk semuanya berkembang secara alami. Maka dari itu, dia akan terus menunggu, memperbaiki dirinya, dan menyiapkan dirinya untuk saat yang tepat. Karena dia percaya bahwa suatu saat nanti, keberanian itu akan datang dari dalam dirinya sendiri. Dan saat itu tiba, dia akan datang ke hadapanmu dengan hati penuh kejujuran, tanpa permainan, tanpa strategi, dan tanpa rasa takut lagi. Karena dia tahu bahwa cinta yang sejati adalah tentang keberanian, tentang menerima segala kekurangan dan kelebihan, dan tentang berani mengakui bahwa kamu adalah orang yang selama ini dia cari dan tunggu-tunggu. Apakah dia akan jujur tentang semua permainannya selama ini? Kamu mungkin berpikir, jika dia benar-benar menyesal, jika dia benar-benar punya hati, maka dia akan jujur, terbuka, dan mengungkapkan segalanya apa adanya. Akan berkata dari hati yang paling dalam, meminta maaf dengan tulus tanpa ada motif tersembunyi, tanpa manipulasi, tanpa kamuflase apapun. Akan menunjukkan penyesalan yang murni, yang tulus dari lubuk hati terdalam, dan memperlihatkan bahwa dia benar-benar menyadari kesalahannya. Tapi kenyataannya, tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana apa yang kamu bayangkan, tidak seindah harapan-harapan yang pernah kamu gantungkan. Karena kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang selama ini terbiasa memainkan cinta seperti pion dalam permainan catur yang rumit. Dia lihai menyembunyikan niatnya, pandai menyusun strategi, dan tahu betul bagaimana menampilkan dirinya seolah-olah dia adalah korban, seolah-olah dia yang terpojok dan tertindas. Padahal, di balik semua itu, dia adalah pemain utama yang mengendalikan seluruh narasi dari balik layar. Kamu, dengan semua ketenangan dan kekuatan batinmu, datang membawa cermin. Dan saat dia melihat ke dalam matamu, dia seperti melihat semua sisi buruk dirinya yang selama ini dia hindari, semua kelemahan, semua kebohongan, dan semua kepalsuan yang dia bangun selama ini untuk menutupi kekosongan yang dia rasakan. Kartu Five of Cups menunjukkan betapa besar penyesalan yang sedang ia rasakan. Ia merasa telah melakukan banyak hal yang salah, telah menyakiti orang lain termasuk kamu, tapi ingat, penyesalan tidak sama dengan keberanian untuk jujur. Ya, dia menyesal, tapi penyesalan itu belum tentu membuatnya mampu mengungkapkan semuanya, karena rasa takut yang begitu dalam menguasai dirinya. Takut bahwa ketika dia jujur, kamu akan benar-benar meninggalkannya, meninggalkan semua luka dan kebohongan yang selama ini dia sembunyikan. Takut bahwa semua topeng yang selama ini dia pakai akan hancur, dan dia tidak mampu memperbaikinya lagi. Takut bahwa kenyataan yang dia hindari,
bahwa dia pernah memanipulasi cinta, akan terbuka dan membuatmu melihatnya sebagai sosok yang jauh dari apa yang selama ini dia tampilkan. King of Pentacles Reversed menunjukkan kehancuran kendali. Selama ini dia merasa punya kekuasaan, merasa bahwa dia adalah pusat dari permainan ini. Dia merasa punya kontrol penuh atas situasi dan perasaannya sendiri. Tapi sekarang, semua itu hancur berantakan. Dia merasa tidak punya pijakan lagi. Ketika dia ingin bicara, mulutnya tercekat. Kata-kata yang ingin dia ucapkan terasa terlalu berat, seperti beban yang terlalu besar untuk diungkapkan. Jadi dia memilih mengungkapkan sebagian kecil dari kenyataan, potongan kecil dari kebenaran yang sebenarnya. Lalu menutup sisanya dengan kalimat seperti, "Aku nggak mau kamu sakit hati." Padahal kenyataannya, dia takut memperlihatkan sisi gelapnya sendiri yang selama ini dia tutupi rapat-rapat. Dan di balik semua itu, muncullah energi The High Priestess, simbol rahasia, misteri, dan kedalaman perasaan yang tersembunyi. Kartu ini menunjukkan bahwa dia tidak akan bisa benar-benar terbuka padamu. Bukan karena kamu tidak pantas tahu, tetapi karena dia sendiri belum siap menghadapi versi dirinya yang sesungguhnya. Kamu sudah tahu sebagian besar dari kebenaran itu, karena intuisi dan pengamatanmu yang tajam. Kamu hanya belum mendengarnya langsung dari mulutnya. Tapi dalam hati kecilmu, kamu sudah merasa jauh lebih dari apa yang dia pernah katakan. Inilah yang membuat kamu tampak begitu kuat di matanya. Karena kamu tidak memaksa, tidak berteriak, tidak menuntut. Kamu tahu dan kamu membiarkan waktu yang menjawab segalanya. Kamu tidak perlu memohon atau menunggu dia mengungkapkan semuanya. Kamu cukup diam, menunggu dan mempercayai kekuatan batinmu. Dan dia merasa sangat kecil di hadapanmu. Karena kamu mampu membaca kebohongannya lewat getaran suara, lewat tatapan yang penuh arti, lewat keheningan yang penuh makna. Kamu tahu bahwa sekali kamu menatapnya dalam-dalam, seluruh kebohongan dan kepalsuan yang dia sembunyikan akan terbongkar. Lalu muncul kartu Queen of Swords. Ini adalah energi kamu. Kamu bukan hanya sosok yang penuh kasih, tapi juga cerdas dan tajam. Kamu tahu bagaimana membaca situasi, memahami maksud di balik kata-kata, dan menilai kejujuran dari gerak dan bahasa tubuh. Kamu mungkin mencintainya dengan tulus, tapi kamu tidak buta. Kamu punya kemampuan membedakan kejujuran dari kepalsuan, dan itu yang membuat dia merasa semakin terpojok. Karena dia tahu bahwa jika dia berbohong lagi, kamu akan tahu. Jika dia menyembunyikan sesuatu, kamu akan mengetahuinya, bahkan sebelum dia mengungkapkannya secara langsung. Dia mungkin akan datang, membawa permintaan maaf, mengungkapkan penyesalan, dan berharap kamu bisa memaafkannya. Tapi itu baru permukaan. Dalam hati terdalamnya, dia berharap kamu bisa memaafkan tanpa harus mendengar semua kebenaran yang sebenarnya jauh lebih gelap dari apa yang dia ungkapkan. Mungkin dia pernah menggandeng dua hati sekaligus, atau membuat taruhan batin tentang siapa yang lebih dulu jatuh cinta. Mungkin dia pernah bersikap manis padamu, hanya untuk melupakan seseorang yang meninggalkannya. Itu semua adalah sisi gelap yang tidak akan dia buka, karena dia takut kehilangan satu-satunya orang yang membuat dia ingin berubah, yaitu kamu. Tapi kamu bukan orang yang butuh setengah kebenaran. Kamu bukan tempat pelarian dari masa lalu yang rumit. Kamu adalah tempat kembali yang hanya bisa dihuni oleh kejujuran dan ketulusan penuh. Dan karena itu, saat dia datang nanti, kamu akan tahu apakah dia benar-benar tulus atau hanya memakai kata-kata manis yang dia bungkus dengan air mata. Queen of Cups hadir sebagai pengingat bahwa kamu mencintai dengan hati yang dalam. Tapi kamu juga punya kekuatan luar biasa untuk mencintai diri sendiri lebih dahulu. Kamu bukan tempat penitipan luka yang belum sembuh. Kamu bukan korban cinta yang hanya menunggu diminta maaf. Kamu adalah seseorang yang membuat pemain cinta ini takluk. Karena kamu tahu bahwa cinta sejati bukan tentang permainan dan strategi, tetapi tentang keberanian untuk jujur dan menerima segala kekurangan serta kelebihan pasangan. Dan sekarang, kamu punya kendali penuh atas cerita ini.
Kamu mampu menentukan arah, kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti. Kamu tahu bahwa cinta yang tulus membutuhkan keberanian yang besar, dan kamu cukup kuat untuk menunggu waktu yang tepat. Karena kamu tahu bahwa di balik semua ketakutan dan keraguannya, dia pun sedang belajar, sedang berjuang, dan sedang berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dan suatu saat nanti, jika dia benar-benar berani, dia akan datang dengan hati yang jujur, tanpa topeng, tanpa kepalsuan, dan tanpa rasa takut. Karena dia akan menyadari bahwa kejujuran dan keberanian itu adalah jalan terbaik menuju cinta yang sejati. Sampai saat itu tiba, kamu akan tetap berdiri teguh, menjaga hati dan kekuatanmu. Karena kamu tahu bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menjaga diri dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dan saat waktunya tiba, kamu akan tahu bahwa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Karena cinta yang sejati akan selalu menunggu, dan kamu adalah orang yang layak mendapatkan yang terbaik. Kalau dia jujur, inilah isi hatinya yang selama ini dia sembunyikan. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi sejak pertama kali dia menatap matamu, dalam senyap yang penuh getaran, dia sadar, kamu bukan orang biasa, kamu bukan seseorang yang bisa ia jadikan permainan. Tapi egonya tidak bisa diam. Dia terlalu terbiasa menjadi pusat perhatian, terlalu sering merasa dirinya istimewa karena bisa menaklukkan hati banyak orang. Namun ketika kamu datang, segalanya jadi berubah. Dan kalau saja dia bisa jujur sepenuh-penuhnya, tanpa topeng, tanpa dalih, tanpa tipu muslihat atau alasan yang membingkai kebohongannya dengan kata-kata manis. Maka inilah yang akan dia katakan. Aku takut sama kamu, tapi bukan karena kamu jahat. Justru karena kamu terlalu tulus. Karena kamu nggak main-main. Karena kamu sayang padaku, dengan cara yang aku sendiri belum pernah tahu sebelumnya. Dia akan berkata bahwa selama ini dia menjalani hidup dengan cara yang licik dan penuh perhitungan. Dia terbiasa mengontrol situasi. Terbiasa jadi yang dicari, bukan yang mencari. Tapi ketika kamu hadir, semua triknya gagal. Kamu nggak gampang ditipu. Kamu punya ketenangan yang membuat dia gugup. Kamu nggak main drama, tapi juga nggak diam saat disakiti. Dan itu membuat dia bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekuat itu dan sekaligus sehati-hati itu dalam mencintai? Aku nggak pernah serius sama siapa-siapa sebelumnya. Tapi sama kamu, aku justru bingung sendiri. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dan karena itu aku mundur, pelan-pelan, diam-diam. Dia akan mengaku bahwa bukan kamu yang terlalu baik, tapi dia yang terlalu takut. Takut kalau kamu benar-benar bisa membuat dia jatuh. Takut kalau kamu akan membuka luka-luka lama yang selama ini dia tutupi dengan wajah sok bahagia. Jadi dia memilih lari. Dia pura-pura dingin. Dia sengaja bikin kamu bingung supaya kamu pergi karena lebih mudah ditinggalkan daripada berusaha bertahan dan akhirnya kalah oleh cinta yang dia sendiri nggak ngerti cara menanganinya. Kadang aku menunggu kamu marah. Kadang aku sengaja hilang supaya kamu menyerah. Tapi kamu tetap di sana, kamu tetap baik, kamu tetap sabar. Dan itu yang bikin aku tambah panik. Dia akan bicara soal ketakutan terdalamnya, bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa melihat sisi dirinya yang sebenarnya, bukan versi sosial medianya, bukan versi yang penuh gaya, tapi versi dirinya yang kosong, takut, dan penuh luka. Dan dia merasa, kamu tahu itu. Tapi kamu tidak pernah menghakimi. Aku bohong waktu bilang aku nggak serius. Aku juga bohong saat bilang aku nggak kangen kamu. Sebenarnya aku selalu mikirin kamu, tapi aku terlalu pengecut buat jujur. Dan saat dia bicara ini, kamu akan melihat sesuatu dalam sorot matanya. Luka dan penyesalan yang terlalu lama disimpan. Dia akan mengaku bahwa semua permainan yang dia jalani dulu sebenarnya hanya untuk menghindari kenyataan bahwa kamu telah menyentuh bagian terdalam dalam jiwanya. Bagian yang selama ini bahkan dia sendiri tidak berani lihat. Aku pernah dekat sama orang lain, 1, 2, bahkan mungkin lebih.
Tapi nggak ada yang kayak kamu. Mereka nggak bikin aku deg-degan kayak kamu. Tidak ada yang bikin aku pengen berhenti bermain. Kamu satu-satunya yang bikin aku ingin jadi orang yang lebih baik. Dan disinilah dia jujur tentang apa yang selama ini dia sembunyikan. Bahwa kamu bukan sekadar satu dari banyak. Kamu adalah titik balik. Tapi dia menyadari itu. Setelah kamu pergi. Setelah kamu memilih diam. Setelah kamu berhenti bertanya. Kamu tahu nggak kenapa aku nggak bisa jujur dari awal? Karena aku tahu, kamu akan pergi kalau kamu tahu aku nggak sebersih yang kamu bayangkan. Dia akan bilang bahwa dia merasa tidak pantas. Bahwa dia merasa kamu terlalu mulia untuk seseorang sepertinya yang penuh dengan masa lalu, penuh dengan drama, dan penuh luka yang belum selesai. Jadi, daripada jujur dan kehilangan, dia memilih diam. Tapi kini, diam itu justru jadi penjara batinnya sendiri. Setiap malam aku berpikir, apa kamu masih ingat aku? Apa kamu masih peduli? Tapi aku tahu aku nggak berhak nanya. Karena aku sendiri yang membiarkan semuanya hancur. Dia ingin tahu kabarmu, tapi gengsi menahannya. Dia ingin kembali, tapi takut kamu sudah bahagia. Tapi kalau dia jujur hari ini, kamu akan tahu bahwa rasa sayangnya tidak pernah pergi. Hanya tersesat di dalam labirin egonya yang rumit. Dan setiap kali dia mencoba menemukan jalannya kembali, dia berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri yang tidak mampu menghadapimu tanpa rasa malu. Aku nggak tahu kamu akan memaafkan aku atau tidak. Tapi aku cuma mau kamu tahu, kamu adalah satu-satunya yang nggak bisa aku lupakan. Kalau dia jujur, kamu akan dengar suara batin yang selama ini dia tutup dengan tawa palsu dan sikap masa bodoh. Kamu akan tahu bahwa di balik semua kepergiannya, semua kebohongannya, semua permainannya, ada rasa sayang yang besar tapi tidak tahu caranya bertanggung jawab. Dan saat dia selesai bicara, kamu mungkin akan menangis. Tapi bukan karena dia kembali. Kamu akan menangis karena kamu sadar. Kamu sudah selesai mencintai seseorang yang bahkan belum selesai mencintai dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2525 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.